Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali berkumpul bersama guna melaksanakan kuliah secara daring. Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu dari kelompok 4 irigasi dan bangunan air. Saya sendiri atas nama Muhammad Iksan dengan NIM D011834. Kemudian ada teman saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM D011833, dan ada teman saya juga Faisal Ahmad dengan NIM D011835. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi, yaitu standar perencanaan irigasi, kriteria perencanaan, bagian parameter bangunan pada KP 6. Di sini terdapat 6 bagian, di mana yang pertama adalah pendahuluan, kedua bahan bangunan, ketiga tegangan rencana, 4 pasangan batu dan batu merah, kelima beton, dan yang terakhir adalah pondasi tiang. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Kriteria perencanaan bangunan ini meliputi seluruh bangunan yang melengkapi saluran-saluran irigasi dan pembuang, termasuk bangunan-bangunan yang diperlukan untuk keperluan komunikasi, angkutan, eksploitasi, dan pemeliharaan. Bahan bangunan 15 kriteria perencanaan, parameter bangunan. Di sini diberikan uraian mengenai bangunan-bangunan, jaringan irigasi, dan pembuangan. Uraian itu mencakup latar belakang dan dasar-dasar hidrolika untuk perencanaan bangunan-bangunan tersebut. Hal ini berarti bahwa beberapa jenis bangunan tertentu memerlukan uraian khusus tersendiri karena sifat-sifat hidrolisnya yang unik. Bangunan-bangunan lain yang memiliki banyak persamaan dalam hal dasar hidrolikanya akan dibahas di dalam kelompok yang sama. Kriteria perencanaan hidrolis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menyederhanakan penggunaannya. Sejauh ini hal ini dianggap mungkin dan cocok. Bab-bab dalam laporan ini dibagi sesuai dengan tingkat kemanfaatan bangunan. Di sini diberikan rekomendasi pemakaian tipe-tipe bangunan yang lebih disukai. Rekomendasi ini didasarkan pada yang pertama, kesesuaian dengan fungsi yang dibebankan kepada bangunan. Kemudian yang kedua, mudahnya perencanaan dan pelaksanaan. Ketiga, mudahnya operasional dan pemeliharaan. Keempat, biaya konstruksi dan pemeliharaan. Kemudian yang terakhir, terbiasanya petugas operasi dengan tipe bangunan tersebut. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu bahan bangunan. Bahan-bahan bangunan yang cocok sudah diterangkan dengan jelas dalam bentuk persyaratan-persyaratan. Di bawah ini diberikan daftarnya. Yang pertama ada PUBI tahun 1982, persyaratan umum bahan bangunan di Indonesia. Yang kedua SNI T15 tahun 1991, 03, tata cara perhitungan struktur beton dengan bagian-bagian dari SNI T15 tahun 1991, 03, memberikan persyaratan bahan-bahan yang dipakai produksi beton dan tulangan, seperti semen, agregat, zat tambahan atau admixtures, air, dan baja tulangan. Kemudian yang ketiga ada NI7. Syarat-syarat untuk kapur penggunaannya disesuaikan standar nasional Indonesia, seperti spesifikasi kapur untuk stabilisasi tanah SNI 034147 tahun 1996, spesifikasi kapur kembang untuk bahan bangunan SNI 036387 2000, spesifikasi kapur hidrat untuk keperluan pasangan bata SNI 036378 2000. Kemudian yang keempat, NIS peraturan semen Portland. Kemudian yang kelima, NI 10 bata merah sebagai bahan bangunan. Yang keenam, NI 5 untuk
PKKI tahun 1961 Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia. Ketujuh, NI 13 Peraturan Batu Belah. Kemudian 8, SII Standar Industri Indonesia adalah standar untuk berbagai bahan yang tersedia di pasaran Indonesia. Lanjut ke berat volume. Berat volume yang akan digunakan untuk perhitungan perencanaan diberikan kepada tabel 2.1. Berat volume dalam tabel ini adalah menurut PP1 1983 atau NI 18, yaitu Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung. Berat volume V sama dengan km Newton per meter kubik adalah berat volume massa atau kilogram per meter kubik kali percepatan gravitasi, yaitu meter per detik. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel, ini merupakan tabel dari berat volume. Kita lanjut, yaitu tanah. Sistem klasifikasi tanah menurut Unified Soil Classification System. Unified Soil Classification System diperkenalkan oleh US Soil Conservation Service atau Dinas Konservasi Tanah di Amerika Serikat. Sistem ini digunakan untuk mengklasifikasi tanah untuk tujuan-tujuan teknik. Sistem ini didasarkan pada identifikasi tanah menurut ukuran partikel, gradasi, indeks platisitas, dan batas cair. Gradasi dan ukuran partikel ditentukan dengan analisis saringan atau ayak. Batas-batas cair dan plastis ditentukan melalui pengujian di laboratorium dengan menggunakan metode-metode standar. Sistem ini memiliki ciri-ciri yang menonjol, yakni sederhana. Ada 12 macam bahan yang akan dikerjakan oleh ahli, 4 bahan berbutir kasar, 4 bahan berbutir halus, dan 4 bahan campuran. Selain itu, masih ada 3 bahan organik lainnya yang memerlukan perhatian khusus, jadi seluruhnya ada 15. Kemudian sistem ini memberikan kejelasan tentang sifat-sifat fisik penting, misalnya ukuran gradasi, platisitas, kekuatan, kegetasan, potensi, konsolidasi, dan sebagainya. Kemudian andal, sifat-sifat teknik yang diperoleh dan sistem ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kita lanjut ke stabilitas lereng. Untuk pedoman pendahuluan perencanaan kemiringan tanggul dapat dipakai bilangan stabilitas Taylor. Untuk kemiringan-kemiringan lebih penting dibutuhkan analisis yang lebih lengkap, yaitu dengan metode irisan Bishop atau Bishop Method of Slides. Metode irisan Bishop cara yang lebih tepat untuk menentukan lereng tanggul adalah dengan menyelidiki keseimbangan massa tanah yang cenderung slip di sepanjang lengkung permukaan bidang tanah atau lingkaran slip. Dengan cara mengadakan beberapa penyelidikan terhadap kemungkinan adanya permukaan patahan, maka permukaan slip yang paling berbahaya bisa ditemukan, yaitu permukaan yang faktor keamanannya mempunyai harga terendah. Dalam metode Bishop, irisan dan tebal satuan, yakni volume yang cenderung slip, dibagi-bagi menjadi irisan-irisan vertikal. Kemudian ada daya dukung tanah bawah pondasi. Ini terlalu panjang jika kami jelaskan di sini, jadi kita bisa lihat pada KP6. Kemudian ada juga penurunan tanah dasar. Kita lanjut ke perbaikan tanah lunak. Di sini permasalahan. Tanah lunak ini termasuk ke dalam jenis alluvium dengan butir tanah yang halus yang dibentuk melalui proses pengangkatan oleh air dan diendapkan di daerah yang lebih rendah, seperti daerah dataran rendah dan pantai. Pembangunan prasarana irigasi atau bidang lainnya di lokasi ini akan mengalami penurunan tanah yang sangat tajam dan longsoran. Akibatnya akan terjadi suatu kegagalan bangunan prasarana di irigasi di atas. Tanah lunak ini perlu perbaikan tanah lunak. Perbaikan tanah lunak untuk memperoleh hasil yang baik tak lepas dari hasil tahapan survei, investigasi, desain, konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan. Kemudian sifat dan karakteristik tanah lunak. Penentuan sifat dan karakteristik tanah lunak antara lain berat isi, kadar air, batas cair, berat jenis,
kadar organik, ukuran butir, pemampatan, sifat konsistensi, kekuatan geser dan sensitivitas, sifat dan karakteristik tanah lunak dapat diketahui di setiap lokasi bangunan, prasarana irigasi yang akan dibangun dengan melaksanakan serangkaian pengujian laboratorium. Baik, selanjutnya itu tinjauan teknik fondasi. Faktor keamanan dari suatu fondasi bangunan teknis sipil merupakan faktor yang sangat penting dalam tahap perencanaan suatu fondasi bangunan. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah ekonomis dan tepat guna berhasil guna. Ada 3, yaitu yang pertama penurunan. Dari data-data lapisan tanah fondasi berupa nilai kemampuan CV, nilai konsolidasi CV, maka penurunan suatu fondasi dan lama waktu proses penurunan suatu fondasi dapat diketahui. Khusus untuk tanah lunak, penurunan tahap kedua masih terjadi meskipun penurunan akibat proses konsolidasi telah berakhir, sehingga dalam peninjauan perlu dilaksanakan peninjauan akibat penurunan tahap kedua. Kemudian ada yang kedua, yaitu daya dukung. Masalah daya dukung sangat erat sekali hubungannya dengan masalah penurunan suatu fondasi. Meskipun bangunan ini aman terhadap penurunan yang terjadi, namun belum tentu aman terhadap daya dukung, karena tidak memenuhi faktor keamanan daya dukung yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu kemantapan lereng. Meninjau masalah kemantapan lereng ini sangat kompleks yang dipengaruhi beberapa masalah seperti pengaruh beban yang ada sangat mempengaruhi terhadap kekuatan geser, dan peningkatan perubahan nilai tekanan air pori serta pengaruh lainnya seperti naik turunnya muka air tanah. Kemudian di sini ada teknik perbaikan tanah lunak. Perbaikan tanah lunak ini dengan metode peningkatan kekuatan geser tanah dengan beberapa cara disesuaikan dengan jenis tanah serta sifat tanah, yaitu antara lain yang pertama stabilisasi tanah, kedua perkuatan tanah dengan kolom kapur dan semen, ketiga geotekstil, keempat cerucuk, kelima pra pembebanan atau vertical drain yaitu pre-loading, yang keenam pemadatan tanah, ketujuh jet grouting, kedelapan kolom butir kasar. Baik, itu merupakan materi pada bagian pertama dan kedua. Mungkin pada bagian ketiga akan dilanjutkan oleh saudara saya. Pada bagian ini saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM D01183003. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan dengan saudara Muhammad Iksan, itu tegangan rencana. Yang pertama, beban mati. Beban mati terdiri dari 2 bagian, yaitu berat bangunan. Yang kedua, seluruh beban tetap atau permanen pada bangunan. Yang kedua, beban hidup. Beban hidup adalah beban yang tidak akan bekerja terus-menerus pada konstruksi. Dalam perhitungan sebaiknya dipakai kemungkinan pembebanan yang paling tidak menguntungkan atau invariable beban. Beban hidup terdiri dari beban kendaraan orang dan hewan. Menggunakan SKS ini T-02 2005 meliputi beban rencana permanen, lalu lintas, beban akibat lingkungan, dan beban pengaruh aksi-aksi lainnya. Pertama, beban rencana permanen. Beban sendiri yaitu baja, bertulan, beton, tanah. Kedua, beban mati tambahan, aspal, pengaruh penyusutan dan rangka. Selanjutnya, tekanan tanah, koefisien tanah nominal harus dihitung dari sifat-sifat tanah, kepadatan, kelembapan, kohesi, sudut, geser, dan lain-lain. Kedua, beban lalu lintas, beban lajur D atau UDL dan KL. Beban merata UDL. Beban garis KL P sama dengan 49 kN per meter. DLA dalam kurung KL sama dengan 0,4 untuk
L 50 meter. Beban truk atau semi trailer T sama dengan 500 kN. DLA dalam kurung T sama dengan 0,3. Beban lalu lintas terpilih adalah yang memberikan total gaya dalam yang maksimum elemen-elemen struktur jembatan. Ketiga, beban pengaruh lingkungan. Beban perbedaan temperatur diambil sebesar 120 Celcius untuk lokasi jembatan lebih rendah dari 500 meter di atas permukaan laut. Beban angin T sama dengan 0,006 Cw dalam kurung VW balas kurung 2 AB dalam kurung KN untuk penampan jembatan. TE sama dengan 0,012 Cw dalam kurung VW 2 dalam kurung KN balas kurung untuk kendaraan yang lewat. Beban gempa. Pengaruh gempa rencana hanya ditinjau pada keadaan batas ultimate. Pemodelan beban gempa menggunakan analisa pendekatan statik ekuivalen. Keempat, beban pengaruh aksi-aksi lainnya. Gesekan pada perletakan termasuk pengaruh kekakuan gesekan elastomer. Beban pelaksanaan terdiri dari beban yang aktivitas pelaksanaannya itu sendiri dari lingkungan yang menimbulkan selama pelaksanaan. Selanjutnya, beban rem. Tekanan tanah. Pertama, tekanan tanah dan tekanan lumpur. Tekanan samping yang dipakai dalam perencanaan bangunan pernah dihitung dengan menggunakan cara pemecahan menurut ranking. Menurut cara pemecahan ranking, tekanan samping aktif dan pasif adalah gaya tekan. A sama dengan 1/2 KA H1 2 garis 2C H1 KA. Yang kedua, tekanan lumpur. Tekanan lumpur yang bekerja terhadap muka hulu bendung atau terhadap pintu dapat dihitung sebagai berikut. Yang ketiga, tekanan air. Tekanan hidrostatik adalah fungsi kedalaman di bawah permukaan air. Yang keempat, tekanan hidrodinamik. Harga pasti untuk gaya hidrodinamik jarang diperlukan karena pengaruhnya kecil saja pada jenis bangunan yang digunakan di jaringan irigasi. Prinsip gaya hidrodinamik adalah bahwa jika kecepatan datang cukup tinggi dan oleh sebab itu tinggi energi besar, maka akan terdapat tekanan yang makin besar pada bagian dinding. 5. Rembesan atau perlokasi air melalui tanah di sekitar bangunan diakibatkan oleh benda tinggi energi pada bangunan itu. Ditunjukkan dua macam jalur rembesan yang mungkin terjadi. A. Jalur rembesan di bawah bangunan dan jalur rembesan sepanjang sisi bangunan perlokasi dapat mengakibatkan hal-hal berikut, yaitu tekanan atas statik, erosi bawah tanah, atau piping atau konsentrasi aliran yang mengakibatkan kehilangan bahan. Faktor keamanan rembesan di hilir lantai bendung. Faktor keamanan rembesan di hilir lantai belakang bending dihitung berdasarkan metode gradient. Rata-rata yang keluar dari ujung lantai belakang suatu bendung adalah H dalam kurung H garis HB balas kurung atau per L, yang didefinisikan sebagai gradient rata-rata kehilangan tinggi tekanan antara dasar suatu dinding halang aliran air. Di hilir permukaan tanah fondasi dipandang sebagai jaring aliran seperti dalam gambar di bawah ini. Faktor keamanan S didefinisikan berat tanah di air S luas potongan dari A dan B dibagi tekanan
dibagi tekanan resapan air. Beban akibat gempa. Faktor beban akibat gempa yang digunakan dalam perencanaan bangunan pengairan diberikan dalam bentuk peta yang diterbitkan standar Indonesia yang berlaku. Karena DPMA dalam tahun 1981 peta zona semestik untuk perencanaan bangunan air tahan gempa DPMA tahun 1981 tidak berlaku lagi berdasarkan SNI 03 garis 1726 garis 2002 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung dan acuan normatif lainnya seperti RSNI M garis 02 2002 metode analis dan cara pengendalian rembesan air untuk bendung urungan. Tegangan ising dan faktor keamanan. Tegangan ising bentuk atau beton bertulang, baja dan kayu diuraikan dalam standar persyaratan di bawah ini. 1. PBI garis 1971 dalam kurung NNI garis 2002 balas kurung peraturan beton bertulang Indonesia. Kedua, VOSB garis 1963 peraturan perencanaan bangunan konstruksi baja dan PPBBI garis 1983 peraturan perencanaan bangunan baja Indonesia atau jembatan dan bangunan. Ketiga, PKKI garis 1961 dalam kurung NI garis 5 balas kurung peraturan konstruksi kayu Indonesia untuk pasang batu atau batu merah. Tegangan ising adalah tekanan tanah akibat gempa. 1. Acuan normatif menggunakan SNI 2833 tahun 2008 tentang standar perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan dan SNI 03 garis 1726 tahun 2002 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung. Kedua, tekanan dan akibat gempa. Tekanan tanah akibat gempa dihitung dengan rumus berikut. Materi selanjutnya adalah pasangan batu dan batu merah. Khususnya pasangan batu sering dipakai untuk pembuatan bangunan irigasi dan pembuang. Bahan-bahan ini mempunyai kelebihan penting dibanding dengan bahan-bahan lainnya. Misalnya awet, setengah terampil. Para kontraktor telah terbiasa dengan menggunakan bahan ini. Murah, jika batu bisa didapat di tempat konstruksi, dalam bagian-bagian berikut akan diberikan spesifikasi pokok bahan. Pasang yang dipakai untuk bangunan irigasi terutama dibuat dari batu kali atau batu galian dan kadang-kadang batu koral. Batu merah dipakai di daerah di mana jarang terdapat batu alamiah, sedangkan batu merah mudah didapat. Batu merah juga mungkin dipakai untuk membuat bangunan kecil di petak-petak tersier, di mana pasangan batu merah akan lebih cocok untuk ukuran konstruksi yang diperlukan. Standar yang dapat diterapkan untuk bahan-bahan ini adalah 13 dalam kurung batu bela. Mortel. Ada berbagai mortel ladukan yang dipakai untuk pekerjaan pasangan, yakni untuk pasangan batu candi. Pertama, 1 semen, 2 pasir untuk bagian yang akan terkena kotak langsung dengan aliran air. 1 semen 3:3 sampai 4 pasir untuk mortel yang tidak terkena kontak langsung dengan aliran. B. Untuk pasangan batu yang lain
batu lain, 1 semen, 2 pasir untuk konstruksi berkekuatan tinggi, 1 semen, 3 pasir untuk mortel yang terkena kontak langsung dengan aliran air, dan 1 semen, 4 pasir untuk pondasi dan bagian-bagian tidak terkena kontak dengan aliran air. Untuk konstruksi-konstruksi yang terkena kontak dengan air laut, semen yang dipakai hendaknya semen Portland kelas 5 yang tahan sulfat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri yang akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu yang membahas dari poin pertama sampai poin keempat. Dan saya di sini akan melanjutkan dari poin kelima dan poin keenam. Dan di mana poin kelima ini yang akan saya bahas, yaitu berjudulkan beton. Nah, baik saja, masuk saja langsung, yaitu masalah beton. Beton harus dipakai dan direncanakan sesuai dengan persyaratan yang saat ini, yaitu yang dimana SNI T15 1991-03 Departemen Pekerjaan Umum dan PBI 1971 atau NI 2 PBI 1971 sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, jadi yang di sini yang dipergunakan yaitu SNI T15 1991-03 Departemen Pekerjaan Umum diditikan sebagai SNI 03 2847 1992 Tata cara perhitungan struktur beton bertulang untuk bangunan gedung. Nah, di sini ada perbedaan tata cara perhitungan struktur beton pada PBI 1971 dan SKNI T15 1991-03, yang dimana perbedaannya itu yang pertama dari PBI 1971 yaitu yang pertama menggunakan metode elastis atau cara yang variabel tergantung pada mutu beton dan waktu pembebanan serta keseharusan pemasangan tulangan rangkap bagi balok-balok yang ikut menentukan ketentuan struktur. Dan poin kedua, diperkenalkan perhitungan metode kekuatan ultimate yang belum merupakan keharusan dipakai, dimungkinkan sebagai alternatif. Dan sedangkan poin ketiga, diperkenalkan dasar-dasar perhitungan tanah gempa. Dan masuk di SK SNI T15 1991-03, yaitu di sini ada 6 poin. Yang poin pertama itu menggunakan metode kekuatan ultimate. Kedua, konsep hitungan keamanan dan beban lebih realistik dihubungkan dengan duktilitas struktur. Dan poin ketiga, tata cara perhitungan geser dan putir pada keadaan ultimate. Keempat, menggunakan setuan SI dan notasi disesuaikan dengan yang dipakai dalam kalangan internasional. Dan poin kelima, ketentuan-ketentuan detail penulangan lebih rinci untuk beberapa komponen struktur. Dan poin keenam, yaitu mentengahkan beberapa ketentuan yang belum tersedia dalam peraturan sebelumnya. Nah, kita masuk di bagian klarifikasi beton, yaitu untuk kepentingan mutu di samping pertimbangan ekonomis, beton yang dipakai dan direncanakan sesuai yang tercantum dalam SK SNI T15 1991-03 Departemen Pekerjaan Umum. Nah, di sini ada tabel yang dimana itu kuat tekan, mutu, perbandingan susunan bahan beton berdasarkan konversi berat dan keterangan. Nah, yang pertama itu FC dengan mutu 10 dengan perbandingan 1 pitch, 2 pasir dan 3 kerikil. Dan poin kedua FC kurang dari 20, 1 pitch per 3/2 pasir dan 5/2 kerikil. Dan FC bagian ketiga yaitu lebih dari 20, penakaran campuran beton harus berdasarkan berat. Dan di sini keterangannya yaitu boleh berdasarkan volume dari konvensi berat SLAM, tidak boleh melebihi 100 mm untuk kedap air. Nah,
Berdasarkan tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan sesuai dengan SNI 7394/2008, yaitu mutu beton slam dan susunan bahan campuran beton sesuai perbandingan berat bahan ini hasil tes dari laboratorium di pusat Bandung. Nah, dan disarankan untuk diadakan tes uji bagi di daerah-daerah masing untuk menyelesaikan bahan-bahan atau komposisi dari bahan dan kekuatan yang dihasilkan. Dan kita masuk dari tulangan beton. Penutup tulangan beton sebaiknya diambil sesuai dengan yang tertera pada tabel di atas tadi. Dan di sini ada jenis dan baja tulangan yang digunakan untuk SKSNI T15 1991 03 Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan SII 03 0136 80, yaitu di sini lagi ada tabel dari SII 013680, yaitu di mana tipe konstruksi dan penutup minimum atau milimeter yang itu dibagi dua lagi antara tampak dan tak tampak. Nah, dari tipe konstruksi yaitu pelat yang tampak 15 dan tak tampak itu 20. Dan kedua adalah dinding, tampaknya 20, tak tampak 25. Balok yaitu 25, bagian tampak dan tak tampak 30. Dan sedangkan kolom tampak 30 dan tak tampak 35. Nah, ini digunakan di lingkungan yang korosif. Misalnya bangunan-bangunan yang kontak langsung dengan air laut, air kali atau air tanah. Nah, kita masuk ke bagian analisis kekuatan batas beton bertulang, yaitu apabila distribusi regangan dan tegangan yang timbul dekat pada pembebanan ultimate, dimensi batas kekuatan beton terlampaui dan tulangan baja mencapai luluh, maka komponen struktur akan retak dan tulangan baja meluluh, serta terjadi lendutan yang besar. Nah, kita masuk ke bagian analisis plat tertentu. Ya, ini ada beberapa poin, yaitu yang poin pertama yaitu terlentur satu arah. Nah, sesuai dengan SNI 03 2847/1992, bila bentang dan beban yang bekerja pada plat dilimpahkan menurut arah sisi dan pendek plat terlentur, yang menurut di atas beberapa peletakan dapat diperlakukan layaknya balok dengan setinggi plat dan lebar persatuan panjang atau per meter. Nah, bila bentangan dan beban bekerja memenuhi kriteria, maka diperbolehkan menggunakan koefisien momen dan gaya geser standar. Kita masuk ke penampang balok T dan balok bertulang rangkap, yaitu komponen lantai dan atau atap gedung. Struktur beton bertulang dapat berupa pelat dengan seluruh beban didukung oleh kolom yang selanjutnya diteruskan ke fondasi. Bentang struktur pelat yang demikian tidak dapat panjang pada ketebalan tertentu, menghasilkan struktur tidak hemat dan praktis. Oleh karena itu, dikembangkan jenis struktur plat untuk memperoleh bentangan sepanjang mungkin dengan berat sendiri, atau disebut biasa dengan beban mati. Salah satu sistem dari ahli itu adalah dibentuk balok anak dan balok induk. Terdiri plat yang tertumpu pada balok anak yang membentuk rangka dengan balok induk. Pada umumnya balok anak membagi bentangan balok induk menjadi setengah, sepertiga, dan seperempat, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke analisis balok terlentur, yang dimana analisis perhitungan balok T lentur ada dua. Yang pertama itu dihitung sebagai balok T murni, dan kedua dihitung sebagai balok T persegi jika NT lebih dari ND. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari pembahasan beton. Dan kita masuk ke materi ke-6, yaitu pondasi tiang, yang dimana menggunakan pondasi tiang dalam struktur prasarana irigasi sangat diperlukan apabila struktur tersebut terletak pada kondisi geoteknik yang kurang baik, pada daya dukung tanahnya yang lebih kecil dari daya dukung yang diakibatkan struktur prasarana irigasi. Sedangkan diperlukan pondasi tiang untuk memperbesar daya dukung tanah asli. Adapun penggunaan pondasi tiang yang umum digunakan seperti dalam pembuatan struktur prasarana irigasi, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pangkal jembatan atau talang. Yang kedua, di bawah tubuh bendung
pasangan batu kali atau beton tipe gravitasi, serta bendung karet. Dan yang ketiga, tembok tepi atau tembok penahan tanah prasarana irigasi lainnya, seperti bangunan, terjun, dan lain-lain. Dan kita masuk ke persyaratan-persyaratan. Nah, dalam perencanaan teknis, fondasi tiang untuk struktur prasarana irigasi didasarkan dengan SMI 03 6747 2002, yaitu yang pertama kondisi geoteknik. Kondisi tiang untuk struktur prasarana irigasi dapat digunakan, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, sampai kedalaman 10 meter atau lebih dari permukaan tanah yang terdiri beberapa lapisan, seperti tanah kohesif yang bersifat bervariasi, dari yang sangat lembek, teguh, dan kenyal. Yang kedua, tanah yang non-kohesif atau bersifat bervariasi yang lepas atau agak padat. Dan masuk ke poin kedua, yaitu lapisan tanah keras dengan nilai sondir Kice lebih dari 15.000 kp atau penetrasi standar N lebih besar pada 50 terletak pada kedalaman lebih 10 meter. Nah, bagian kedua yaitu data-data penunjang. Perencanaan pondasi tiang harus ditunjang dengan data, yaitu yang pertama, penampang memanjang dan sumbu struktur prasarana irigasi, penampang melintang dan bangunan bawah, dan penampang melintang pada penahan tanah atau orbit pada jembatan atau talang di belakang jembatan yang disebut dengan ketentuan yang berlaku. Dan poin kedua, data geoteknik pada lokasi struktur prasarana irigasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT PDT 03/2005A tentang pedoman penyelidikan geoteknik untuk fondasi bangunan air, serta menyajikan data-data yang telah dirangkum tadi. Masuk ke poin ketiga, yaitu persyaratan keawetan tiang. Di sini ada 2 poin, dan dari 2 poin itu setiap poin terbagi lagi dari 3 dan 2 poin. Yang pertama itu tiang beton. Poin pertama, pada lingkungan korosif, tiang harus dibuat dengan menggunakan rencana campuran beton kedap air sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sedangkan poin kedua, tebal minimum selimut beton dengan 45 mm untuk kondisi non korosif dan 50 mm untuk kondisi korosif. Dan poin ketiga, tidak terbagi dan retak-retak yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada tulangan. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu tiang baja dan korosif baja beton. Terbagi lagi jadi 2 bagian. Yang pertama, bagian tiang yang terletak menonjol di atas dasar sungai harus proteksi terhadap korosi terutama yang terletak di sekitar fluktuasi muka air. Dan bagian kedua, tiang yang terletak pada aliran sungai yang pada waktu banjir banyak mengalir benda-benda hanyutan, maka mutu baja yang digunakan harus tahan air terhadap abrasi permukaan. Dan kita masuk ke bagian ketentuan-ketentuan. Nah, pada poin ketentuan-ketentuan di sini terbagi menjadi 10 poin, yaitu yang dimana yang pertama daya dukung aksial tiang vertikal, kedua tahanan lateral, ketiga penurunan pondasi tiang, yang keempat deformasi lateral, kelima kekuatan tekuk tiang, keenam gaya-gaya ultimate dan layan, ketujuh perencanaan balok pondasi, kedelapan perencanaan struktur tiang, 9 analisa pondasi tiang, dan yang ke-10 yaitu struktur ujung dan kepala tiang. Yang itulah tadi beberapa dari 10 poin dari bagian ketentuan fondasi bertulang. Nah, mungkin begitu saja dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.